Waktu adalah sumber daya yang paling berharga di dunia. Tidak ada yang bisa membeli, menambah, atau mengembalikan waktu yang telah berlalu. Di dunia yang penuh dengan kesibukan dan tuntutan, kemampuan untuk mengatur waktu dengan efisien adalah kunci bagi keberhasilan seseorang. Tidak ada yang lebih memahami arti pentingnya waktu daripada mereka yang telah sukses dalam hidup mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang sukses selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka memiliki beberapa rahasia yang membantu mereka mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Apa saja rahasia tersebut? Simak video ini sampai habis untuk mengetahuinya. The 50-10 Rule. Aturan ini mengajarkan untuk bekerja dengan fokus selama 50 menit dan memberikan waktu istirahat selama 10 menit. Siklus ini membantu menjaga produktivitas tetap tinggi dan menghindari kelelahan. Istirahat singkat setiap saat memungkinkan otak untuk merefresh diri, meningkatkan konsentrasi dan menjaga kebugaran mental. Anda dapat membagi tugas pekerjaan Anda menjadi beberapa bagian dan alokasikan 50 menit untuk setiap bagian. Metode ini seperti lari sprint yang mengharuskan Anda untuk mengerahkan semua fokus dalam setiap 50 dengan jeda 10 menit setelahnya. Misalnya, menulis artikel dan melakukan penelitian tentang suatu topik dapat terpecah menjadi beberapa bagian. Menyelesaikan kerangka artikel adalah bagian utama yang bisa dilakukan dalam sprint 50 menit. Anda dapat menyelesaikan bagian perkenalan di sprint kedua. Hindari gangguan ketika Anda sedang dalam keadaan fokus. Salah satunya dengan menjauhkan media sosial yang sering kali sangat mudah mendistraksi fokus Anda. The 2-Minute Rule. Aturan ini menekankan pentingnya menyelesaikan tugas-tugas kecil secara langsung membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Dengan melakukan hal ini, tumpukan tugas-tugas kecil yang sering kali diabaikan dapat diminimalisir, sehingga tidak mengganggu fokus pada tugas-tugas yang lebih besar. Dengan begitu, Anda dapat mengerjakan tugas utama tanpa ada gangguan dari tugas-tugas kecil yang terlupakan, yang seringkali Anda ingat ketika sedang fokus mengerjakan tugas utama Anda, dan itu akan mengaburkan fokus Anda pada pekerjaan utama Anda. The 90-Minute Focus Session. Ini adalah metode yang mengharuskan kita untuk berdedikasi penuh selama 90 menit, lalu istirahat selama 15-30 menit. Metode ini selaras dengan ritme alami tubuh manusia. Tubuh manusia berjalan dengan ritme ultradian, dengan periode aktivitas otak berfrekuensi tinggi yang berlangsung sekitar 90-120 menit. Diikuti dengan periode aktivitas otak berfrekuensi rendah yang berlangsung sekitar 20 menit. Siklus ini berarti bahwa otak Anda dapat fokus selama sekitar 90 menit dan kemudian perlu beristirahat selama 20 menit untuk mengisi ulang tenaga. Menyesuaikan diri dengan sesi fokus selama 90 menit dapat membantu Anda tetap fokus pada pekerjaan Anda dan memastikan tingkat produktivitas Anda tetap tinggi. Membagi pekerjaan Anda menjadi beberapa bagian selama 90 menit memungkinkan Anda untuk menyesuaikan energi terbaik Anda dengan daftar tugas Anda sehingga memberikan dorongan besar bagi produktivitas Anda. Ini seperti bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Dengan berfokus pada satu tugas tanpa terganggu, Anda dapat membuat langkah besar dalam proyek Anda dan mencapai tujuan Anda dengan lebih cepat dan lebih efektif. Anda juga akan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaga untuk sesi berikutnya sehingga Anda dapat melakukan yang terbaik. The 20-20-20 Rule. Menggunakan aturan 20-20-20 dapat membantu Anda untuk mencegah ketegangan mata saat melihat layar. Untuk setiap 20 menit seseorang melihat layar, Anda harus melihat sesuatu yang berjarak 20 kaki selama 20 detik. Anda mungkin tidak akan dapat mengukur 20 kaki secara akurat. Ketepatan bukanlah kunci dari aturan 20-20-20 untuk mengatasi kelelahan mata. Anda hanya perlu mencoba untuk fokus pada sesuatu yang jauh dari Anda. Pertimbangkan untuk melihat keluar jendela pada objek yang terlihat jauh, seperti pohon atau bangunan di seberang jalan. Jika Anda bekerja di ruangan yang kecil,
Cobalah berjalan keluar ruangan atau ke area yang lebih luas di mana Anda bisa mengistirahatkan mata Anda. Mata terasa sakit, lelah, perih, atau gatal adalah gejala utama ketegangan mata, dan itu akan sangat mengganggu fokus Anda dalam mengerjakan pekerjaan Anda. The 80-20 Rule atau prinsip Pareto. Prinsip 80-20 atau biasa dikenal dengan prinsip atau hukum Pareto. Pareto sendiri berasal dari nama penemu prinsip tersebut, menjelaskan bahwa prinsip 80-20 menyebutkan bahwa sekitar 80% konsekuensi berasal dari 20% penyebab. Contoh penerapan prinsip 80-20 hampir dalam semua hal di kehidupan masyarakat sehari-hari sangatlah mudah ditemui. Dalam dunia bisnis contohnya 80% dari keuntungan perusahaan berkaitan dengan 20% pelanggannya. 80% dari penjualan perusahaan dihasilkan oleh 20% produknya. Prinsip 80-20 ini menyebut 80% kontribusi seseorang merupakan hasil dari 20% upaya yang dilakukannya. Artinya, Anda bisa fokus pada 20% hasil dari kontribusi keseluruhan. Prinsip tersebut mengungkapkan bahwa banyak di antara Anda justru menghabiskan banyak waktu pada hal-hal tidak produktif. Prinsip 80-20 secara efektif dapat membantu Anda dalam mengembangkan karier dan bisnis. Apabila Anda dapat mengetahui 20% waktu yang tepat untuk menghasilkan 80% hasil bisnis, maka Anda akan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk aktivitas-aktivitas yang menunjukkan performa maksimal. Fokus pada 20% akan lebih memudahkan dalam bekerja dibandingkan berkutat pada 80% hal-hal yang menjadi masalah. The 10-10-10 Rule. Cara kerjanya sederhana, yaitu sebelum Anda mengambil keputusan, tanyakan pada diri Anda 3 pertanyaan. 10 menit dari sekarang, bagaimana pendapat saya tentang keputusan ini? 10 bulan dari sekarang, bagaimana pendapat saya tentang keputusan ini? 10 tahun dari sekarang, bagaimana pendapat saya tentang keputusan ini? Sangat mudah untuk merasa cukup nyaman dengan keputusan 10 menit dari sekarang. Terutama jika Anda ingin mendapatkan kepuasan instan atau menghindari konflik. Mengambil perspektif jangka panjang akan melibatkan diri Anda di masa depan seperti tujuan Anda, impian Anda, orang seperti apa yang Anda inginkan, dan membangun ketika Anda sangat membutuhkan kesinambungan antara hari ini dengan 10 bulan dan 10 tahun dari sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa membangun kembali perspektif tersebut akan langsung membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki perspektif masa kini dan masa depan yang lebih baik cenderung lebih banyak melakukan kegiatan kesehatan. Penelitian lain menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih bijaksana secara finansial dan lebih cenderung menabung. Studi lain menunjukkan bahwa mereka cenderung berperilaku lebih etis, baik secara pribadi maupun profesional. Faktanya, penelitian ini menunjukkan tingkat keterikatan yang Anda rasakan dengan masa depan Anda sebenarnya dapat memprediksi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup Anda secara keseluruhan hingga 10 tahun kemudian. The 4Ds of Time Management. 4D manajemen waktu, terkadang disebut sebagai 4D produktivitas, adalah strategi yang populer untuk menentukan apakah sebuah tugas atau proyek layak untuk Anda kerjakan atau tidak. Strategi ini melibatkan pengambilan keputusan cepat tentang apa yang harus ditindaklanjuti sekarang dengan melakukannya sendiri atau mendelegasikannya kepada orang lain. Apa yang harus ditindaklanjuti di masa depan atau apa yang harus dihilangkan dari daftar tugas Anda. Keempat D tersebut adalah, pertama, do it, yang artinya lakukan sekarang juga. Kedua, defer it, yang artinya jadwalkan untuk dikerjakan nanti. Ketiga, delegate it, artinya delegasikan ke orang yang bisa mengerjakan. Keempat, delete it, artinya berani menolak untuk sesuatu yang tidak ada hubungan dengan goal Anda. Menempatkan tugas atau proyek ke dalam salah satu kategori ini
akan membantu Anda mengelola waktu yang terbatas secara lebih efektif dan tetap fokus pada hal yang paling penting bagi Anda. Kemampuan mengatur waktu dengan efisien adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan menerapkan aturan-aturan ini, kita dapat belajar dari pola pikir dan kebiasaan orang kaya dalam mengelola waktu mereka. Dengan disiplin dan konsistensi, siapapun dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Ingat, waktu adalah sumber daya yang terbatas. Jadi jangan sia-siakan. Jadilah orang yang bijak dalam mengatur waktu. Selamat mencoba. Like dan share. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa subscribe untuk bersama menuju ke jalan kesuksesan.